Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Alfia Fajriyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Mantik kelas HES4B. Untuk itu saya langsung saja untuk mempresentasikan materi tersebut. Kekeliruan kias dalam materi. Kekeliruan kias. Kaidah-kaidah ilmu mantik tidaklah dibuat melainkan untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir. Hanya saja manusia dalam pikirannya itu kadang-kadang mengalami kesalahan karena menyimpan dari kaidah-kaidah tersebut tanpa disadari sehingga membawanya kepada natijah yang salah. Kesalahan yang demikian bukanlah yang dimaksud dengan kesalahan yang bersifat mantiki atau yang bersifat logika. Kadang-kadang orang dengan sengaja mengelirukan lawannya dan menjatuhkannya ke dalam kesalahan agar ia mendapatkan kemenangan dari lawannya. Maka, kias yang demikian itu termasuk mughaladah atau sengaja mengelirukan. Tafsatho ialah suatu kias yang tersusun dari beberapa mukadimah yang serupa dengan mukadimah yang benar, padahal sesungguhnya tidak benar. Jadi, tafsatho itu juga dinamakan mughaladah. Selanjutnya, pembagian kekeliruan dalam kias. Yang pertama ada kekeliruan dalam bentuk. Kekeliruan yang bersifat suriah atau kekeliruan dalam bentuk, yaitu kekeliruan yang timbul dikarenakan menyalahi salah satu syarat yang telah ditentukan dalam kias. Yang kedua ini materi yang saya akan jelaskan dalam presentasi kali ini, yaitu kekeliruan dalam materi atau bersifat madiyah. Kekeliruan yang bersifat madiyah atau kekeliruan dalam materi, yaitu kekeliruan yang terjadi pada materi kias, yakni pada kodiah-kodiah di mana kias itu tersusun daripada kodiah-kodiah tersebut, dan bukan karena menyalahi syarat daripada syarat kias. Hal itu terjadi karena menggunakan mukadimah tanpa memperhatikan kebenaran mukadimah tersebut. Selanjutnya kekeliruan kias dalam materi. Kekeliruan yang bersifat madiyah ialah kesalahan yang terjadi pada materi atau isi kias dan bukan pada natijah karena menyalahi syarat-syaratnya. Kekeliruan kias dalam materi antara lain ketetapan bagi individu tertentu dalam situasi tertentu yang diberikan pada setiap individu. Contohnya, kuda itu pelan. Setiap yang pelan akan menang dalam perlombaan, sebagaimana kura-kura yang menang atas kelinci dalam dongeng yang terkenal itu. Jadi, kuda ini menang dalam perlombaan. Mukadimah kubro pada kias tersebut adalah bohong atau salah, karena ia menetapkan pada kias tersebut bagi setiap yang jalannya lambat untuk menetapkan bagi sebagian lainnya yang jalannya lambat. Jadi, contoh kias dalam materi ini seperti ini tuh mukadimah pada kiasnya tersebut bohong. Jadi tidak bisa dikatakan sebuah kuda itu pelan. Selanjutnya yang kedua ada materi hukum khusus ditetapkan menjadi hukum umum. Contoh, ini daging sapi. Setiap daging sapi berguna untuk yang berpenyakit panas, karena daging itu berguna untuk manusia pada umumnya. Karena manusia itu memiliki dalam tubuhnya itu memiliki hawa panas gitu. Jadi ini berguna untuk yang berpenyakit panas atau menderita sakit panas dalam. Tuh, bisa. Yang ketiga, ada materi hukum umum ditetapkan menjadi hukum khusus. Ya, contohnya ini khamar. Khamar itu mubah atau jika dalam keadaan darurat.
Jadi ini adalah mubah. Jadi khamar itu mubah. Gitu. Lanjut, yang keempat itu ada menjadikan sesuatu dengan potensinya pada tempat sesuatu sesuai karakter atau kenyataannya. Contohnya, ini khamar atau yakni anggur yang berupa menjadi khamar yang telah diperas. Setiap khamar haram untuk diminum. Jadi, ini haram untuk diminum sebab kekeliruan di sini adalah dalam Muqaddimah Sughronya menjadikan sesuatu dari segi potensinya, yaitu anggur di tempat pada sesuatu dari segi kenyataannya yaitu khamar. Ya, lanjutnya, yang kelima, memberikan kepada jenis hukum nau atau macam terhadap sesuatu yang berkategori jenis. Contoh, kuda ialah hewan. Setiap hewan adalah berpikir. Jadi, sebagian kuda adalah berpikir. Maka Muqaddimah Kubronya adalah salah, sebab dalam hal tersebut menetapkan hukum-hukum yang tergolong jenis meliputi kuda, singa, manusia, dan lain-lainnya. Sebagaimana hukum salah satu nau yang tersusun di bawahnya yaitu manusia. Jadi hewan itu banyak macamnya seperti kuda, tadi singa, manusia, tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, yang keenam, berpegangan pada yang terkenal atau masyhur. Contoh, makan ikan dengan susu adalah berbahaya. Setiap yang berbahaya itu dilarang. Maka, makan ikan dengan susu itu dilarang. Maka kias ini adalah kias yang fasid atau rusak. Sebab Muqaddimah Sughronya bohong atau salah. Sekalipun itu sudah terkenal di kalangan manusia, karena yang populer itu sebagian benar dan sebagian lagi salah, atau seperti adil itu bagus, adilnya itu jelek. Jadi seperti biasa yang manusia sudah ketahui gitu, contoh dari makan ikan dengan susu itu berbahaya itu bohong atau fasid. Ya, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.